Setiap kita yang telah dipermandikan, telah dilahirkan kembali secara baru. Namun, apakah fisik kemanusiaan kita menjadi berubah karena kelahiran baru itu? Tidak. Fisik jasmani kita, kemanusiaan kita masih fisik jasmani kemanusiaan kita yang lama. Yang baru adalah seterusnya adalah sikap hidup perilaku kita. Rohani kita yang seharusnya berubah. Ketika kita sudah dipermandikan, tetapi kita hanya berbuat baik kepada orang yang juga berbuat baik kepada kita, kita tidak ada bedanya dengan orang-orang yang masih berdosa. Ketika kita melakukan kebaikan untuk mendapat balasan, juga masih sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena orang-orang yang tidak mengenal Allah juga melakukan kebaikan pada mereka yang berbuat baik kepada mereka. Juga melakukan kebaikan untuk mendapat imbalan. Allah Bapa telah memberi contoh, menerbitkan matahari dan menurunkan hujan bagi orang baik, bagi orang tidak baik. Yesus dalam pengajarannya bukan hanya memberi contoh, bukan hanya melalui kata-kata, tetapi juga memberi contoh dalam perbuatan. Ketika Yesus hendak disalibkan, Yesus masih memohonkan rahmat itu, rahmat pengampunan dari Allah Bapanya. Tuhan, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Maka Yesus mengajarkan kasih bukan hanya supaya mengasihi pada yang mengasihi kita. Ajaran kasih Yesus yang disampaikan kepada kita adalah pengajaran kasih yang radikal. Kita harus mengasihi musuh, berbuat baik pada yang membenci kita. Kita harus memberikan berkat bagi orang yang mengutuki kita. Kita juga harus berdoa bagi orang yang mencaci kita. Ajaran ini berat, tetapi ketika kita mau disebut sebagai murid-murid Yesus yang sejati, kita harus senantiasa berusaha menjalankannya. Paus Fransiskus pernah berkata, ketika saya tidak bisa mengasihi musuh, mengasihi orang yang membenci kita, tidak bisa memohonkan berkat bagi orang yang mengutuki kita, tidak bisa berdoa bagi orang yang mencaci kita, apakah kita masih disebut orang Kristen? Ya, kita masih disebut orang yang Kristen karena kita telah menerima rahmat pembaptisan. Hanya saja kita tidak bisa hidup sebagai orang Kristen. Kita masih hidup seperti penyembah berhala yang hidup dalam semangat keduniawian. Sekali lagi, tugas ini berat. Mari memohon rahmat, bimbingan dari Roh Kudus agar kita dimampukan menjalankan ajaran kasih yang radikal ini. Langitnya cerah, udaranya bersih, sangat cocok untuk jalan-jalan. Yesus telah memberikan ajaran kasih melalui kata dan perbuatan. Akhirnya, kembali saya sampaikan, salam bicara kasih.